Saya Alfresting dari Akademi Kripto. Jadi di video keempat kali ini ya kita akan membahas tools apa saja yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman melakukan on-chain trading. Jadi di video sebelumnya ya saya menjelaskan tools yang utama itu adalah DEX ya atau Decentralized Exchange. Namun nyatanya ada berbagai tools-tools lain yang bisa ya dijadikan alat menunjang teman-teman melakukan aktivitas on-chain trading. Karena kan bedanya DEX ya sama CEX ya. Kalau CEX itu kan teman-teman off-chain trading. Itu semuanya, ya ini saya bilang semuanya ini disediakan oleh centralized exchange. Tapi kalau teman-teman ini transaksi on-chain yang menggunakan DEX, teman-teman harus mandiri. Yang mana segala tools yang teman-teman pakai di sini, ya ini harus yang benar-benar teman-teman gunakan ya. Ini dengan fungsinya tertentu ya. Kalau CEX kan gampang ya, semua udah disediakan ya. Kalau di sini teman-teman harus menggunakan tools yang berbeda-beda. Apakah tools itu ya? Saya akan menjelaskan. Pertama adalah Decentralized Exchange ya, udah saya jelaskan ya itu sebelumnya. Jadi DEX ini merupakan tempat ya untuk melakukan kontrak swap ya. Cari networknya yang paling murah ya, yang paling cepat ya. Kemudian apakah itu kompatibel ya dengan Decentralized Exchange tertentu. DEX ini merupakan suatu alat utama ya yang harus teman-teman perhatikan ya ketika hendak melakukan on-chain trading. Yang kedua adalah DEX Screener. Nah ini ketika teman-teman bertransaksi koin di CEX ya, misalkan saya mau beli Solana di CEX, ini berarti kan chartnya Solana ini udah ditampilkan secara otomatis di CEX. Tapi kalau di sini ya teman-teman bertransaksi di DEX ya ini nggak ada ya ditampilkan seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat PancakeSwap ya atau Uniswap itu kan nggak ada chartnya sama sekali ya. Itu kan cuma tempat untuk swap kontrak aja. Sehingga teman-teman membutuhkan ya suatu platform yang namanya adalah DEX Screener. Jadi DEX Screener ini merupakan platform ya untuk memantau pergerakan harga ya dari suatu aset ya. Jadi teman-teman tinggal masukin kontraknya. Ini dia secara otomatis ya menunjukkan ya gambar chartnya ini seperti gimana. Jadi caranya gimana ya? Caranya teman-teman copy dulu ya kontraknya dari CoinGecko atau CoinMarketCap atau teman-teman tadi udah swap ya dari Uniswap atau PancakeSwap. Kontraknya itu teman-teman copy. Kemudian kontraknya itu kalian paste di mana? Di bagian search di DEX Screener. Jadi langsung paste saja, Ctrl-C, Ctrl-V, langsung ke bagian DEX Screener dan itu otomatis akan ditunjukkan. Ini contohnya adalah koin yang namanya Ator ya. Jadi teman-teman copy ya kontraknya ya dari CoinGecko atau CoinMarketCap, kemudian klik paste di DEX Screener dan ini menunjukkan ya langsung gambarnya ini terdeteksi ya. Bahkan ya ini aktivitas jual belinya ya ini terdeteksi juga ya. Ini kan platform yang memudahkan ya teman-teman ketika melakukan trading ya secara on-chain. Kemudian selanjutnya ini adalah aplikasi yang namanya Bostrek ya atau platform yang namanya Bostrek ya. Jadi kan teman-teman tadi udah swap udah ya. Kemudian lihat chartnya udah. Nah sekarang lihat portofolionya gimana ya? Karena kan kalau dicek kan otomatis ya portofolio udah jadi satu ya di situ ya. Tapi ketika teman-teman melakukan on-chain trading ya menggunakan DEX, teman-teman membutuhkan ya platform portofolio tracker ya. Salah satunya adalah Bostrek. Ini bisa juga ya teman-teman download di HP ya. Jadi caranya gimana ya? Teman-teman tinggal ya connectin ke wallet dan itu udah otomatis. Jadi nggak perlu add satu-satu ya. Jadi kan banyak sekali ya platform lainnya itu harus add satu-satu ya. Kalau di sini tinggal klik ya connect wallet dan itu udah otomatis ya teman-teman bisa ya melihat pergerakan harga dari portofolio yang teman-teman bangun. Misalkan contohnya ya, ini teman-teman juga bisa ya connect secara manual ya. Tinggal di Ctrl-C ya, walletnya teman-teman, klik di bagian connect wallet manually ya di Bostrek ini, kemudian klik wallet address dan juga go. Jadi otomatis dia mengarrange ya apa aja yang portofolio yang teman-teman punya saat ini. Dan itu ketika teman-teman connect-nya ya secara manual. Keempat, ya ini adalah DeFi lama ya. Jadi DeFi lama ini apa? DeFi lama ini protokol ya, yang mana menunjukkan nilai dari TVL ya atau Total Value Lock ya. TVL ini merupakan ya likuiditas ya yang di-store user ya untuk keberlanjutan ya suatu protokol. Jadi semakin tinggi ya teman-teman nilai TVL-nya, ini akan semakin bagus pula ya protokolnya itu. Tapi ya semakin rendah ini semakin buruk juga ya likuiditas yang dimiliki suatu protokol untuk berjalan ya menjalankan fungsi yang telah dijanjikan. Jadi TVL-nya ini dicek ya di DeFi lama ya, semakin tinggi ya nilai TVL-nya, ini dia otomatis ya, ini semakin baik. Selanjutnya ya platform kelima ini adalah DeFi Pulse ya. DeFi Pulse ini apa? Ini alat ya untuk meranking suatu platform DeFi ya. Jadi DeFi ini kan pasti ada yang paling banyak digunakan ya, paling sedikit digunakan ya. Ini kan bisa di track ya menggunakan DeFi Pulse ya. Jadi DeFi Pulse ini meranking ya protokol apa yang paling banyak digunakan. Nah, mana ketika paling banyak digunakan ya otomatis
otomatis ya dia memiliki nilai yang lebih bagus daripada protokol yang lain. Dan di sini terakhir ya, protokol yang baru hot ya ini adalah Arkham Protocol. Jadi Arkham Protocol ini merupakan suatu tempat ya, teman-teman, yang mana bisa melacak ya wallet individu ya atau institusi besar ya seperti Binance dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman melacak ya walletnya Binance ya, misalkan ada koin baru nih mau masuk, wah ini kan belum di listing ya di Binance, jangan-jangan Binance membeli koin ini mau mereka listing untuk persediaan likuiditas. Ini bisa. Atau misalkan ada suatu personality tertentu ya yang walletnya ini public ya, teman-teman bisa copy paste ya walletnya dan kemudian teman-teman cek ya, ini kira-kira mau dia melakukan pembelian apapun ya, teman-teman bisa copy pembeliannya dan juga bisa ya teman-teman beli juga ya koin yang sama ya. Ini istilahnya teman-teman spionase ya, spionase wallet dari personality tertentu yang biasanya mungkin hit rate-nya bagus juga. Ini bisa teman-teman lakukan yang menggunakan Arkham. Itu adalah tools-tools yang mana berguna ya. Jadi toolsnya itu ada banyak teman-teman, ada puluhan, tapi saya saring cuma 6 aja yang kiranya itu pasti teman-teman butuhkan dan gunakan ketika teman-teman melakukan on-chain trading. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.